Shalom teman-teman, apa kabar kan hari ini? Pasti semuanya baik-baik saja kan? Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menyiapkan Alkitab dan pastinya dan sudah mandi dan rapi kayak kita ya. Bener banget itu Ben. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu pujian Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka citalah. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau sudah menempatkan kami di sini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena berkat Engkau lah yang membuat kami hidup sampai hari ini ya Tuhan. Engkau yang memberi kami segala makanan, kecukupan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, juga berkatilah semua umat-Mu di bumi ya Tuhan. Berikanlah dia rancangan yang terbaik dari-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, sekarang di sini masih banyak virus corona ya Tuhan. Engkau berkati kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau jauhi kami dari sakit, penyakit, apapun yang ingin menempel di tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu saja, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Allah Sumber Kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Nah kawan-kawan, kita akan masuk ke dalam pengikraran iman rasuli. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengucapkan bersama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu, Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Adik-adik, sebelum dengar firman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyediakan untuk kami firman Tuhan yang sudah disediakan oleh Kak Lucy. Bapa, bantu kami untuk siap mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini, dan kami bisa mendapatkan berkat dalam firman Tuhan tersebut. Berkati Kak Lucy yang sudah menyiapkan firman Tuhannya untuk kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik remaja, apa kabar semuanya? Kakak yakin dan percaya kalian semua boleh dalam keadaan baik ya. Hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan tentang cita-cita. Baik adik-adik, silakan dibuka Alkitabnya dari Yeremia 29 ayat 11. Silakan dibuka Alkitabnya Yeremia 29 ayat 11. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita mencoba mewujudkan cita-cita kita. Baik dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik pasti kalian semua punya cita-cita ya, sama kayak Kak Lucy. Kak Lucy dulu waktu kecil itu selalu bercita-cita ingin jadi dokter. Tapi ternyata sejalannya waktu, pada saat Kak Lucy besar, bukan jadi dokter, tetapi jadi guru. Kayaknya jauh banget ya dari tujuan awal cita-cita Kak Lucy. Atau mungkin kalian pernah dengar juga, atau kita juga boleh belajar dari kisahnya ini, Paulus, ya. Bagaimana Paulus yang tadinya dia sangat ingin sekali menetapkan orang-orang agar dia itu orang yang hidup dalam mengikuti dengan sangat luar biasa hukum Taurat. Jadi dia sangat membenci orang-orang yang mengikut Yesus, sehingga dia ingin membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus, ya. Tetapi Tuhan membalikan. Tadinya dia orang yang sangat mencari dan ingin membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus. Pada akhirnya dia menjadi orang yang mengikuti Yesus. Bahwa kadang-kadang rencana kita itu belum tentu yang Tuhan mau. Jadi kita harus belajar untuk percaya dan menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik remaja, kakak berharap dari sekarang kamu sudah berdoa, kamu mendoakan, Tuhan arahkan aku, apa yang menjadi rencana Tuhan untuk aku laksanakan, agar cita-citaku, misalnya kalian ingin jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa,
boleh terwujud. Tapi kalau Tuhan ingin rencana yang lain, Tuhan ingin aku menjadi yang lain, bimbing aku Tuhan Yesus, supaya aku bisa memilih sekolah yang tepat. Itu boleh deh didoain dari sekarang. Dan kita harus pada saat kita ingin sekali mewujudkan cita-cita kita harus terus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi jangan begini, pokoknya saya mau jadi dokter. Apapun yang terjadi saya mau jadi dokter. Sehingga untuk mewujudkan keinginan cita-citanya itu untuk menjadi dokter, dia bahkan mencari jalan yang salah. Misalnya, dia tes gagal terus, ya. Tapi di saat bersamaan, ketika dia tes untuk masuk bagian jurusan akuntansi, nilainya bagus. Tapi dia nggak mau, pokoknya aku maunya cita-citanya jadi dokter gitu. Akhirnya dia memilih untuk membayar uang lah apa semuanya supaya bagaimana caranya, bahkan dengan cara yang paling gak berkenan sama Tuhan dia lakukan supaya dia bisa mewujudkan cita-cita itu. Itu salah ya adik-adik ya. Kadang apa yang menjadi rencana kita itu belum tentu menjadi itu yang bukan belum tentu itu yang Tuhan mau ya. Maka itu perlu kerendahan hati untuk bisa menerima gitu. Ya, jadi waktu Kak Lucy nggak lolos tes masuk universitas negeri untuk bisa jadi dokter, lalu di swasta juga biayanya gede banget. Bukan berarti serta-merta Kak Lucy langsung putus asa, oh saya nggak usah kuliah, saya nggak usah jadi apa-apa. Enggak, saya cari yang lainnya. Saya pikir oh berarti pasti ya satu hal, pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa buat saya, rencana yang indah. Jadi saya harus bersabar dan terus berusaha. Cari apa yang Tuhan mau. Cari gimana Kak? Berdoa. Berdoa adik-adik. Tuhan, aku tidak lulus ini Tuhan. Sudah 2 kali aku tes tidak lulus. Apa yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan Tuhan? Berikan aku hati yang mau mendengar dan menerima rencanamu. Berdoa seperti itu adik-adik. Jangan kita putus asa. Jangan kita berasa semuanya hancur. Kita kadang-kadang nggak tahu adik-adik. Talenta apa sebenarnya yang ada di dalam diri kita. Kalau ternyata Tuhan punya rencana sama Kak Lucy jadi guru. Ya, kakak yang tidak punya background pendidikan guru, saya ngajar murid, memang saya guru privat ya. Tapi Kak Lucy mengajar anak-anak itu matematika sampai kelas SMA. Dan itu Tuhan memberikan kepandaian yang dari Tuhan saja. Sehingga kakak bisa mendapat murid dan tetap menjadi guru matematika. Padahal Kak Lucy lulusan sekolah sekretaris gitu ya. Bahwa terkadang Tuhan memang punya rencana yang lain. Nah ya, jadi penting untuk kita terus berdoa minta Tuhan pimpin Tuhan. Akhirnya Kak Lucy berdoa, Tuhan aku banyak sekali waktu Kak Lucy ya terima tawaran jadi guru. Bagaimana Tuhan Yesus? Tolong saya supaya saya bisa jadi guru yang baik. Amin. Murid Kak Lucy bertambah. Ya. Yang tadinya pengen jadi dokter, nggak jadi. Melencengnya jadi guru. Ketika cita-cita kamu yang kamu harapkan tidak tercapai, itu bukan akhir segalanya. Itu waktumu untuk berdoa pada Tuhan. Untuk tahu apa yang ingin agar kita lakukan. Makanya adik-adik, dari sekarang, walaupun kalian masih SMP mau SMA, kalian berdoa Tuhan, bimbinglah aku Tuhan agar aku tahu apa yang akan kurai, apa yang ingin ku capai pada saat setelah aku lulus dari sekolah ini. Berkati aku Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Kita harus berdoa dari sekarang deh, supaya kamu nggak salah pilih jurusan, supaya kamu nggak salah dalam mencapai cita-citamu. Ya, karena ada firman Tuhan yang katakan seperti ini. Ya, dalam 2 Petrus 1 sebentar ya, 2 Petrus 1 ayat ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi cita-cita itu, kita boleh memiliki cita-cita, tapi perlu terus kita bawa di dalam Tuhan. Ya adik-adik,
Ingatlah, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu melibatkan Tuhan Yesus di dalam segala rencana-rencana dan cita-citamu. Percayalah bahwa Tuhan Yesus merancangkan masa depan yang indah. Sehebat apapun cita-cita yang sedang kamu ingin capai, cita-cita yang dari Tuhan lah yang terbaik. Karena itu harus punya kerendahan hati dan hati yang mau menerima akan jawaban-jawaban Tuhan atas doa-doa kalian untuk cita-cita kalian. Selamat memulai hari selalu di dalam Tuhan. Selamat memulai pergumulanmu bersama Tuhan dalam mencapai cita-cita. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Gimana Ben firman Tuhannya? Kita harap melalui firman tadi dapat menjadi berkat buat kalian semua ya. Nah sebelum kita tutup acara kali ini, mari kita menyanyikan satu buah lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan kami sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Bapa, berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahwa kami di sini ingin melibatkan Engkau dalam setiap perencanaan hidup kami di akan datang. Bantu kami Bapa untuk percaya untuk rancangan-rancangan-Mu indah di dalam hidup kami. Bantu kami untuk percaya bahwa Engkau memegang masa depan kami ya Bapa. Berkati anak remaja yang sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Berkatilah mereka ya Bapa, supaya selalu percaya bahwa Tuhan Yesus akan menuntun mereka ya Bapa. Bapa, berkati juga untuk Kak Lucy yang sudah memberitakan firman Tuhan untuk kami semua. Berkati pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Kau berkati supaya Kak Lucy ini supaya semakin berkarya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, bahwa kami di sini sudah selesai ya Bapak untuk ibadah kami. Berkati ya Bapak, kami tutup ibadah kami dengan baik. Terima kasih untuk dari awal, pertengahan hingga sampai akhir yang Kau melindungi kami untuk fokus dalam ibadah kami ini ya Bapak. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu menyertai kami, dan berkatilah ibadah ini untuk menjadi berkat kami, supaya kami bisa menyampaikan berkat ini kepada orang-orang di sekitar kami Bapak. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita ada di penghujung ibadah kita. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya ya. Selamat hari Minggu, God bless.